daripadaku, tetapi jangan kehendak. Nanti dalam hal ini Yesus sebenarnya memiliki kehendak, ya, tetapi dia memilih untuk taat kepada kehendak Bapa. Ya, ini artinya apa? Untuk mengajarkan kita juga ketaatan. Nah, itu mungkin yang saya bisa saat ini sampaikan dulu, teman-teman. Ya, esensinya kita mesti saling menghargai. Mari silakan lanjut Guru Dazuma dan tadi siapa? Saya pamit dulu aja deh. Mohon maaf. Salam semuanya. Tuhan Yesus Kenapa? dan Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Ya, Tuhannya Yesus juga semoga memberikan hidayah kepada kalian semua. Ya, Tuhan Yesus dan Tuhannya Yesus sebagai manusia. Nggak ada Istri nih Tuhan Yesus. ini Yesus Pak, jangan ngarang lo Pak. Atau lo kok Tuhannya Yesus nggak nggak ada? Lo itu Yohanes 20:17 mau dikemanain, Komandan? Kalau Bapak nggak bisa mengartikannya itu, ya itu, inilah jadinya gitu loh. Gini lagi Jadi markup kita jadi ngarang lagi bebas sama- loh Pak. Kalau saya nanti Lah. jadi ngarang bebas Pak, kayak gini Pak. Saya juga mempelajari tentang Al-Quran juga, tapi saya tidak, konteksnya hari ini Pak. Fokus saya ini bukan untuk bicara Al-Quran dulu Pak. Ya, Pak, ya. Mantap. Siapa yang bahas Kontesnya Al-Quran itu ini, siapa? Pak. Ini yang tadi ya. Baik, saya tanya samamu. Lanjut Guru. Di dalam ayat yang kamu katakan tadi, dalam Lukas ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini apa? Tuhan. Iya Pak, sebagai manusia. Oh. Oh, Tuhan sebagai manusia? Yang benar Tuhan atau manusia? Tuhan. Dia kan rekan nasi jadi manusia Pak. Gimana sih? Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Yang lahir manusia Pak. Nah, terus kenapa dikatakan di sini yaitu Kristus Tuhan di kota Daud? Ini yang lahir Waduh. Tuhan atau manusia? Gini Pak, kayaknya konsepnya Nggak, Bapak jangan ini ngajarin berbeda, saya, ya, Pak, jangan ngajarin saya. Saya Bukan tanya ngajarin. samamu, yang Justru lahir ini Bapak ini- siapa? Yang lahir Yang ini lahir siapa? Yang lahir itu Yesus. Aduh, gimana sih? Ini dalilnya jelas kan? Kamu kan membawa dalil ini tadi kan? Hari Iya. ini telah lahir bagimu juru Lahir selamat bagimu. yaitu Kristus Tuhan di kota Di Daud. kota Yang lahir Daud. ini Tuhan atau manusia? Yang lahir Pak. Tuhan yang Ya. menjelma menjadi manusia Pak. Tidak ada dalilnya Tuhan menjelma menjadi manusia di ayat Pak. ini. Yang Kalau lahir, Bapak ngotot-ngototan yang lahir gitu, ini Pak. adalah Aduh, Pak. manusia. Yang Pak, lahir kalau ini Bapak manusia ngotot-ngototan atau kayak gitu, Tuhan? semua kita bisa ngotot-ngototan loh Pak. Lah, Bapak saya jangan hanya ngarang berdasarkan bebas dalil tentang di Alkitab saya, kitabmu. Pak. Itu, Pak. Jangan Saya- kamu ngarang bebas. Dengarkan. saya bukan Kamu jangan ngarang Justru bebas. yang Bapak yang ngarang bebas Pak. Sekarang yang lahir di sini siapa? Tuhan atau manusia? Iya, kan sudah saya bilang Pak. Terus, Apa yang Anda bilang? Yesus yang lahir. Nah, saya tahu Yesus yang lahir, ngerti saya. Yang saya tanya berdasarkan dalil kitabmu ini, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjelma menjadi manusia Pak. Di mana dalilnya Tuhan Gak menjelma usah menjadi bilang manusia? dalil loh Pak. Kita nggak pakai dalil gitu. Harus, Bapak jelaskan harus, kayak apa sih kayak gitu loh, Pak. Harus. Kalau tidak punya dalil, berarti itu sama Aduh. aja kamu dengan Gini Pak. pantat ayam. Kalau kau tidak punya dalil, tapi kamu katakan beragama. Kan Saya minta Bapak ini dalilnya. Tuhan menjadi Gini. manusia mana? Dalilnya mana? Pak, gini ya Pak ya. Oh Bapak ikut sayang. Gini ya Pak ya. Yang terhormat. Ya, ya, mau jualan obat Itu, nggak laku Pak, di sini. bahasanya. Hah? Kalau kamu jualan Gereja. obat nggak laku di sini. Siapa yang mau jual obat? Kamu Pak? di gereja Kita bicara- cocok. Kamu bicara Iya, apa lagi? justru Saya minta ya, justru Bapak dalilnya mana? singgung Dalilnya ini, ayat mana? Alkitab ini, Tuhan makanya saya lahir ikut, menjadi gitu loh. manusia. Mana dalilnya? Yohanes 1:14 bro, yang tadi udah dibacakan. Yohanes 1 ayat 14 itu firman yang menjadi manusia. Iya, Yohanes 1:1. Nah, firman sekarang itu yang adalah saya Allah. minta dalilnya di ayat ini, yang lahir ini firman atau Tuhan? Kan firman itu adalah Allah. Yohanes Enggak, 1:1. saya tanya dalil ini yang lahir ini apa? Tuhan atau manusia? Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, berarti dia adalah Tuhan di Kristus. kota Daud. Baik. Kristus Tuhan di kota Daud.
Iya, entah mau kau artikan seperti apa, yang jelas di sini yang lahir ini adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Ya, Karena oke. Nah, Kristus sekarang itu kan Anda harus maknanya mengimani, luas. tunggu dulu. Sekarang Anda harus mengimani Yesus ini lahir sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Tuhan lahir sebagai manusia, gimana sih? Ini dalilnya ini. Ini Iya. siapa sih? Setelah lahir. Tadi Anda sudah pamit. Oh, bukan saya yang pamit. Oh, ya sudah. Nah, ini yang lahir katanya di ayat ini adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir ini harus diimani sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan, betul. Nah, sekarang Anda coba lihat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Oke. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Sebentar, Mas Jose, itu yang saya mute, tolong jangan dibuka lagi ya mic-nya. Karena laporan dari netizen suaranya mendengung didengarkan. Ya, tolong yang sudah saya mute atau yang tidak berkepentingan di-mute mic-nya ditutup sendiri ya, biar nggak mengganggu. Tuh Ugi tadi ini mengganggu banget ini. Ditutup ya. Oke, silakan Mas Jose, silakan dilanjut. Ya, makasih Bang Zu. Itu ayatnya Bang tadi, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat. Berarti Yesus harus diakui sebagai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tadi ayat Lukas tadi. Nah, Tuhan sebagai manusia datang, itu yang tidak mengakui. Jadi kalau teman-teman Muslim tidak mengakui Tuhan datang yang lahir tadi katanya Tuhan. Betul. Tuhan Yesus kan? Anda mengakui bahwa dia harus diimani sebagai Tuhan. Betul. Nah, apakah Tuhan itu adalah manusia? Datang sebagai manusia, Bang. Datang sebagai Tuhan. Datang sebagai manusia. Tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai manusia, itu adalah penyesat. Jadi kalau teman-teman tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai manusia. Kalau penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Nah, betul. Nah, sekarang dulu. Di dalam kitab Anda tadi. Jangan melebar dulu, sorry. Datang sebagai manusia. Berarti kan sebetulnya dia bukan manusia, tetapi datang sebagai manusia, kan begitu artinya, Bang? Nah, yang lahir ini manusia atau Tuhan? Iya, datang Tuhan lahir sebagai manusia, kan begitu. Di mana dalilnya? Ya, ini kan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Berarti kan dia sebetulnya bukan manusia. Berarti yang lahir adalah manusia. Salah dalil ini. Tapi di Lukas 2 ayat 11 ini salah. Harusnya yang lahir di sini adalah Yesus Kristus. Tidak, buktinya Anda menuhankan Yesus. Ya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Lalu kemudian di dalilnya dalil ini mengatakan bahwa penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Betul. Nah, sekarang di kitab Anda yang lahir ternyata bukan manusia, tapi adalah Tuhan. Kristus Tuhan. Manusia Yesus yang adalah Tuhan sebetulnya gitu loh, Bang. Abang mungkin diputar-putar sama Bang Zuma ya, tetapi kan di sini jelas bahwa Tuhan sebagai manusia. Yang lahir sebagai itu manusia sebagai manusia adalah Tuhan. Sorry. Yang lahir sebagai itu manusia itu nggak usah diomongin. Tuhan sebagai Tuhan itu nggak usah diomongin. Manusia sebagai manusia tidak diomongin. Dia lahir sebagai Tuhan. Nah, berarti Anda harus mengimani dia sebagai Tuhan. Betul. Atau sebagai manusia. Gini Bang, saya ulangi ya Bang ya. Kalau dikatakan sebagai manusia, berarti dia sebenarnya bukan manusia kan. Kalau digampang, manusia sebagai manusia itu nggak usah kita omongin, benar nggak? Tapi Tuhan sebagai manusia, simple gitu Pak. Itu asumsi Anda. Ya, ini dalilnya kan, di sini mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan. Nah, betul. Anda imani tidak ini? Sebagai Ya, Tuhan, Anda imani tidak ini? Sebagai Tuhan. Kan kita tahu akhirnya berarti gimana, Pak. Dia datang lahir sebagai manusia. Nah,
berarti yang lahir bukan Tuhan. Gimana? Sebagai manusia itu Gimana? dalam Itu artinya Pak, aduh, itu sebagai Tuhan dia Pak Gak sebenarnya apa-apa. Pak. Kan dia sebagai manusia tadi Gak dibahas. apa-apa Bro Ilu, Ngerti Bro nggak Ilu sih biarin kok- aja, gak apa-apa Bro Ilu, biarin Aduh, aja. Ilu, diem, Ilu. aduh, bahas ini saja nggak tamat. Iya, Ini biar aja ini Bro kalian Ilu. kalian Ya, ngerti karena nggak ini kamu maksud Guru cuma Nazuma? imani saja. Kan yang lahir ini adalah Tuhan katanya. Yang lahir ini siapa? Manusia atau Tuhan? Itu kan yang dibilang malaikat itu Pak kepada para gembala. Ya, malaikat berkata kepada para gembala, yang lahir itu Tuhan atau manusia? Jujur. Silakan Kenapa Pak diam? Jose dan Bang Juma. Pak Jose buka mute-nya sama Bang Juma. Ilu kamu diam. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Kan Bang, kita lihat lahir itu berupa anak bayi kan Bang. Kita lihat sebagai manusia kan Bang, tetapi dia Nah, sesungguhnya itu Tuhan. dia. Justru di situ lucunya. Nggak Mana lucu. ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Kan sebagai manusia Bang. Lah, apa bedanya kalau misalnya ada oknum lain yang mengaku sebagai Tuhan yang lahir sebagai manusia? Kenapa jadi manusia? Karena dia kan sebagai manusia. Tapi dia sebenarnya adalah Tuhan. Iya, betul. Ada yang seperti itu Bang. Kita uji siapa orangnya. Nah, Yesus coba diuji. Sisi ketuhanannya yang mana? Kemahatauannya satu, kemahakuasaannya dua. Oh, dia tahu hari Ya. kiamat? Dia Hari tahu kapan kiamat musim itu- buah ara? Nah, musim pohon buah ara itu bukan dia nggak tahu. Itu jangan keliru Loh. teman-teman Muslim. Coba Anda asumsikan. Gini, Bagaimana caranya Anda mengatakan bahwa dia tahu musim buah ara? waktu itu saya udah pernah jelaskan ke teman-teman, tapi mungkin belum ke Bang Zuma ya. Karena kan kita mengimani Yesus itu Tuhan, Bang. Nah, ketika dia mencari sebuah pohon ara di tengah-tengah pohon yang buahnya lebat, itu harusnya ada, entahkah itu yang masih kecil atau satu biji itu harusnya temu, Bang. Gitu loh. Tetapi karena buahnya lebat, walaupun belum musimnya kan tetap masih bisa ada satu buah, ya kan? Seperti itu kan? Walaupun belum musim buah ya, Bang. Nah, jadi dia Yesus memposisikan dirinya sebagai Tuhan yang mengharapkan manusia itu harusnya berbuah gitu loh. Karena kan manusia yang telah dibekali ilmu seperti Bang Zuma ya, telah dibekali dengan segala macam yang harusnya abang itu berbuah. Hasil dari yang telah diketahui itu harusnya ada buahnya, tapi tidak ada hasilnya. Akhirnya abang akan dikutuk gitu Bang, karena abang tidak berbuah. Nah itu Yesus memposisikan sebagai Tuhan sebenarnya. Dalam hal dia lapar, dia mencari, ternyata nggak ada hasilnya gitu. Itu tentang pertanggungjawaban. Bukan asumsi, tapi bukan, karena itu ada ayatnya. Apa? Karena- Di mana ayatnya? Di kitab Lukas itu ada ayatnya, Bang. Jadi ketika Yesus mencari buah itu kan tidak ketemu kan. Nah, padahal di situ tuh memang belum musimnya, tetapi harusnya tetap walaupun belum musim ada. Nggak mungkin lah Yesus cari-cari tanpa dia ada pemikiran, nggak mungkin ada. Tapi harus dia cari-cari kan. Karena namanya juga 1-2 buah kan pasti tersembunyi kan, dicari-cari. Gitu, Bang. Itu Bang Zuma, itu tuh bukannya Yesus tidak tahu, tetapi posisi Ya, Yesus yang saya manifestasi baca dari- dalilnya, bukan asumsi Anda, karena dalilnya jelas mengatakan seperti itu. Berujung kepada Yesus mengutuk pohon ara itu sendiri, karena pohon ara itu ternyata tidak berbuah. Ya, betul. Di perikop lain, ya, tentang perumpamaan pohon yang tidak berbuah ini ada seorang karyawannya lah, katakan begitu, katakan, tunggu Tuhan, jangan dulu ditebang nih pohon nih, biar saya pupukin dulu deh, saya siramin, saya pupukin, tunggu setahun lagi supaya nanti dia berbuah atau enggak gitu. Itu ada ayatnya Bang. Jadi ketika dia tidak berbuah, walaupun dia sudah disiramin, ya kan, sudah dia daunnya banyak, begitu bagusnya, tetapi tidak ada buahnya. Nah itu memang Yesus memposisikan dirinya sebagai Tuhan yang lapar. Tuhan lapar, umatnya itu berbuah gitu. Jadi makna dari setiap pengajaran Yesus itu dalam. Jadi jangan dilihat yang negatifnya, coba cari sesuatu gitu. Tidak mungkin diceritakan Ya, kalau tidak karena ada memang maknanya. dasarnya Yesus itu sudah dituhankan, jadi apapun akan mengarahkan Anda kepada sesuatu yang berasumsi yang menuduhkan Yesus itu layak seperti yang Anda gambarkan. Padahal Makanya kan memang dalilnya jelas. Dalilnya kan Betul. jelas.
Iya. Bukan kami yang mengasumsikan, Bapak yang mengasumsikan, Pak. Loh, yang mengasumsikan kan Anda. Saya membacakan dalil. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi hari, kemudian dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ini Tuhan merasa lapar. Yes. Dia kan Lalu sebagai dia manusia, melihat loh, Pak. ada pohon ara. Lalu dia pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Yep. Dan Betul. seketika itu, keringlah pohon ara itu. Nah, apa yang Anda ingin asumsikan? Bahwa Yesus mencari orang yang dari buahnya. Itu asumsi. Lalu bagaimana? Loh, kalau bukan asumsi, lalu apa? Ini fakta di dalam kitab Anda. Ya, Yesus bahkan- mengutuk pohon ara. betul. Tapi satu sisi ya Bang, itu tadi saya sudah ceritakan. Sisi kedua, dalam hal dia mengutuk pohon itu ternyata bisa dikutuk. Abang harusnya makin yakin, wah siapa ini Yesus kok dia bisa mengutuk pohon ara kering, kan begitu. Makanya kita harus ambil sesuatu yang di situ abang tuh pasti miss sesuatu yang harusnya ditangkap oleh abang gitu loh Bang. Loh, Poin pertama. nggak bisa. Pertama, Yesus mengutuk pohon ara. Wih, hebat Yesus. Hebat, Mantap. Mantap Hebat. kan? Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Di dalam Yohanes 17 ayat 7. Apa itu? Sekarang mereka sudah tahu bahwa semua itu berasal daripadamu. Iya, Apa itu. yang ada pada diriku, semua berasal daripadamu. Yesus bisa mengutuk, ternyata itu adalah kuasa dari Tuhannya. Dia membangkitkan Lazarus, kuasa dari Tuhannya. Membuat anak dari orang Samaria bisa melihat ternyata kuasa dari Tuhannya. Terus Ya. mana sisi ketuhanan dia yang dia miliki sendiri yang mana? Ternyata semua kuasa yang ada yang dia perlihatkan itu Betul. berasal daripada yang telah mengutus dia. Yes, Terus karena yang berasal dari dirinya sendiri mana? ya, karena apa? Yesus sanggup. Abang kan gak akan bisa seperti itu kan? Hanya Yesus yang sanggup. Kenapa? Karena Yesus Allah dalam pembaptisan Allah katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apapun yang Yesus katakan, yang Yesus perintahkan, Bapa berkenan. Bukan berarti Nah, ketika gini, nih berarti contohnya ya, Yesus Bang. ini hanya utusan. Yesus ini hanya Memang seorang utusan. duta. Yesus kan utusan. Untuk apa utusan? Iya, Apa dia? makanya setelah dia Tapi kan menjadi abang miss. utusan, Apa berarti utusannya dia itu? bukan Tuhan, kan gitu. Masalah Tuhan bukannya abang harus pinggirkan dulu. Pertama yang saya ingin sampaikan. Oh, Untuk kalau apa seperti Yesus itu berarti diutus? memang Yesus Bukan, gini. itu Untuk apa Yesus diutus? Kan abang nggak mau terima. Ya kan Yesus diutusan, oke. Yesus kita terima. diutus untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Salah. Di dalam Jadi? Matius 26 ayat 28 dikatakan, inilah Aku darahku. diutus untuk menjadi apa? Bukan. Oh, Matius 26 ayat 28. inilah ya. darahku. Iya. Nah, inilah dagingku. Kita tahu kan? Ah, coba saya baca Terus dulu. untuk apa darahnya? Untuk mau diisap? pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Darahnya untuk pengampunan dosa. Durunda, dari sini biar hamba Durunda. Ini katanya, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi Darah banyak bagan. orang untuk pengampunan dosa. Iya. Ini Gurunda, ini hamba minta 2 menit. Kita buka muat katan. Mengenai pengampunan dosa. Iya, pengampunan dosa. Bang Ilu, salam kenal Bang Ilu. Nah, sekarang kita buka muat katan ayat 4 ya. Nah, di sini dijelaskan mengenai apa sih maksudnya tuh ketika pengampunan dosa, Yesus mati pengampunan dosa tuh. Siapa namanya? Jose, lu percaya Yesus ini orang sodik atau orang soleh? Orang Ya, yang pastilah. kita juga percaya Yesus itu orang soleh, Rasul. Alamin Nah, sekarang juga. dijelaskan. Alamin itu sendiri Al-Amin. yang terpercaya. Itu Muhammad. Iya. Di kitab Wahyu ada Nah, namanya Amin. Iya. Ada. Amin dengan Kita- Al-Amin itu beda. Waduh, gimana sih? Ya Al-Amin tuh yang terpercaya gitu. Semuanya diraih demi untuk mendudukan Yesus. Loh, emang ada ayat Amin. cuma Amin di situ menandakan titik Nggak bicara dalam tanpa doa ayat. dibilang dijulukan. Ada Enggak. Iya jangan. Iya. Saya share juga. tenang. Iya.
Iya, ini kita kesini dulu ini. Jangan dikaburin dong yang tadi mengenai inilah darahku gitu. Ya jangan dikaburin. Ini kita Moed Katan ini membahas mengenai festival-festival dalam Yahudi dan di sini dijelaskan. Di dalam 28 ayat 4. Rabbi Ami berkata, "Why was the Torah portion that described the death of Miriam just opposed to the portion dealing with the red heifer?" Dalam bahasa Indonesianya, kenapa porsi Torah yang mendeskripsikan kematian Miriam disandingkan, just opposed itu disandingkan kepada porsi tentang lembu merah? Miriam itu siapa yang mati Miriam? Saya nggak tahu. Miriam. Kematian Miriam. Mati Miriam. Kematian Miriam. The death of Miriam. Saudara Musa, matinya kenapa dia? Iya, saudara Musa. Miriam. Iya, saudara Musa. Emang kenapa Iya. kematiannya? Nanti tunggu aja dulu itu. Nanti kita bisa ke sana. Cuma alasan kematiannya itu nggak penting. Tapi kematian Miriam ini disandingkan dengan lembu merah di dalam Torah. Dijelaskan di sini. Just as the red heifer atones for sin, karena seperti lembu merah yang menebus dosa, so too the death of the righteous atones for sin. Maka kematian orang-orang soleh juga menebus dosa. Dor. Yesus menjalankan Talmud. Maka dari itu Yahudi ketika rabi-rabinya mati, mereka semua berkumpul tuh satu Israel. Waktu itu tahun kemarin 2 rabi meninggal. Mereka semua sedih tuh. Satu Israel tuh penuh tuh. Ortodok Yahudi semua. Karena kenapa? Karena dalam Moed Katan dijelaskan orang soleh mati menebus dosa. Baru Miriam. Nanti frasa keduanya ada kematian Aharun disandingkan dengan priestly garment atau jubahnya pendeta. Karena sama seperti jubah pendeta, kematian orang soleh juga menebus dosa. Yahudi tidak aneh dengan yang begini. Iya, justru itu karena tidak aneh, makanya Yesus juga kan pasti melalui Nah kalau begitu kematian orang soleh tidak menjadikan dia auto Tuhan. Karena kalau begitu ini Tuhannya harusnya jadi Sabta Tunggal atau enam pribadi dalam satu ketuhanan hakikat. Yesus Karena kan bukan hanya itu saja. Karena Miriam dan juga Aharun ini mati menebus dosa. Enggak ada di ayat Alkitab sebenarnya enggak ada seperti itu, Bro. Kematian Harun. Yesus itu menjalankan Talmud karena apa yang dikatakan Yesus sesuai dengan Moed Katan 28a. Ini diterima dong kenyataan ini. Bukan. Gini, sebenarnya Harun, Miriam mati oke, tetapi kematian Yesus itu bukan seperti itu, tetapi dikatakan bukan seperti itu tuh apa? Yesus mati menebus dosa enggak? Iya, anak Yesus mati menebus dosa enggak? Betul. Lah Miriam sama Aharun mati menebus dosa enggak di sini? Ya enggak lah. Loh kok enggak, ini tertulisnya menebus dosa kok? Mereka itu mati usia tua, Bro. Terserah lu mau matinya usia tua atau mau mati prematur, di sini tertulis menebus dosa Maryam dan Harun. Lu terima ini, Yahudi menerima ini, lu mestinya menerima ini juga. Karena Yesus itu Yahudi, keselamatan dari bangsa Yahudi. Beda, Bro, pemahamannya beda. Mereka mati usia tua. Apa pemahamannya berbeda? Ini nebus dosa tertulis ini loh, gede banget. Itu beda. Gede banget itu beda jalur ceritanya. Wah, kalau itu keimanan lu meronta-ronta untuk membedakan. Lu melawan tekstual yang ada. Gitu loh. Dan terserah lu kalau nggak percaya, gue menjelaskan kepada yang objektif. Memang kami nggak percaya gitu. Nah kalau udah memang thank you. Kalau kami percaya berarti kami ikuti apa yang kalian yakin. Oke ya. Ini mau kan 28 Gurunda Suma kembalikan kepada Gurunda. Tadi tentang kan memang beda antara ajaran Kristen dan ajaran Yahudi memang beda. Beda pastinya. Makanya mereka menyalibkan Yesus. Nah, kita coba lihat di Wahyu 3 ayat 14. Enggak, bentar. Itu juga salah. Itu siapa yang bilang Yahudi itu merajam Yesus. Mereka mengimani, mereka merajam Yesus, bukan menyalibkan. Itu keimanan kalian kalau bilang Yahudi menyalibkan. Lah, kan ya, itulah kenapa dalam Islam tuh dikatakan Yesus tidak dibunuh dan tidak juga disalibkan. Karena Yahudi itu bukan menyalib loh. Ya Yahudi itu mengimani merajam Yesus, rajam di batu, dimatiin pakai batu. Oke, Bro. Jadi gini, Bro, ada 7. Kalau tentang Yahudi memang merajam, ya. Tapi dengan dan kekaisaran Romawi itu menyalibkan. Dia mengikuti hukuman mati dalam Romawi, Bro. Iya, terserah. Itu keimanan kalian. Yahudi. Ini gue menjelaskan keimanan Yahudi. Kalau Yahudi itu ya merajam memang iya. Kami ngakui gitu loh. Cakep. Ya udah, kita dengarkan dulu. Gini. Bukan ikutin itu. Mungkin saya bantu gini jadi ya. Penyaliban Yesus itu bukan prakarsa Romawi saja. Satu, siapa yang paling berprakarsa? Satu, Pontius Pilatus yang menjatuhkan vonis, ya kan? Tetapi menjatuhkan vonis ini tentu atas tekanan dari siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi
Siapa yang menyalibkan Yesus? Ya orang Yahudi termasuk di dalamnya. Kalau nggak ada tekanan orang Yahudi, apakah vonis hukuman mati itu ada? Tidak, karena Pontius Pilatus sendiri sebenarnya ingin membebaskan Yesus kan. Tetapi karena tekanan dari orang Yahudi, disalibkan itu bro, jangan terlalu sempit melihatnya. Nah, kalau amin tadi sebelum lompat ya, jadi kan teman-teman Muslim mengimani Nabi Muhammad amin ya. Dan di dalam Alkitab juga ada amin itu disematkan kepada Yesus. Itu tertulis dalam Wahyu 3 ayat 14 dikatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin. Nah, ya kan bukan amin dalam arti akhiran doa. Dikatakan inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar. Tuh. Oke, bro. Ya, makanya saya katakan tadi, Yesus itu amin, bukan al-amin. Beda amin dengan al-amin. Al itu kan tambahan dalam arti the one, sang amin kan, bro. Itu kan sebagai prefix. Ya. Oke, udah malam kayaknya, bro. Saya udah waktunya mau bobo ini. Bro Ilu, saya dengerin ya. Bro Ilu silakan. Saya dengar, saya support aja. Thank you Bang Zuma, Bang ini. Ya Bro Jose, nanti lanjut lagi. Jangan lupa minum air putih 2 liter sehari. Siap. Oke, Adinda dilanjut. Nah, Ilu ini tuh lucu loh, Gurunda. Apa ya? Kita bacakan sesuai tekstual, dibilang ngarang bebas begitu. Bahkan diakui kita mesti bahwa beda. Kita mesti gimana, Guru? Yahudi. Dia sudah akui mereka beda dengan Yahudi. Mungkin mana lagi? Iya. Tapi yang lucu ini Ilu ini gini. Ini Ilu orangnya masih ada nggak ya? Kalau misalnya masih ada, ya lanjut aja. Tapi kalau masih ada. Iya, lu tuh gimana sih kita Gurunda Zuma bacain tekstual gitu. Di situ tertulis telah lahir Tuhan. Dibilang ngarang bebas. Ya itu tertulisnya begitu. Kalau misalnya diakui yang lahir sebagai Tuhan, ya udah jelas tekstual. Tapi kalau misalnya dibilang lahir sebagai manusia, itu baru ngarang bebas. Logika kayak gini tuh, janganlah kalian janganlah lu tuh melakukan kayak gitu ke Muslim. Terlalu mudah untuk dibantah, gitu. Kalau mau dalil pakai dalil gitu. Kalau ada itu juga. Jadi selamat berjuang. Menguatkan iman Yesus Tuhan. Malu udah tengah malam, sudah error otaknya. Dalilnya Yesus itu Tuhan mana? Itu aja dulu. Tuhan itu adalah anak manusia dan manusia mana? Kalau dalil-dalil ketuhanan tuh kayak gini loh. Bentar. Misal kita contoh ambil di mana ya, bentar. Misalnya di Semot 29 ayat 44 atau Keluaran 29 ayat 44. I will sanctify the tent of meeting and the altar, and I will sanctify Aaron and his son to worship me. Kalau enggak Ulangan 6 ayat 13. You shall fear the Lord your God. Worship him and swear by his name. Nah, gitu kan. Apa kata worship yang digunakan di sini? Avod. Avod dalam Arabik apa? Ibadah. Dalam Indonesia apa? Menyembah. Dalam Yunani apa? Latrueo. Nah, itu silakan ditampilkan kalau ada. Kalau nggak ada, udah jelas Yesus bukan Tuhan. Tadi kan Anda bilang Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Yang menurut Anda lah kan? Nah, ini saya kasih tahu sama Anda. Coba bacakan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 9 sampai berapa nih ya? Sampai 23 deh gua kasih. Sampai 11 aja lah, 11 aja enggak usah. Sampai 11 aja. Okay. Sampai 12. Sampai 12 ya. Ya. Oke deh. Kita tampilin aja kali ya, bentar. Ya, tampilin lah. Iya. Oke, 9. Itu cerita ke Damsyik gitu. Betul
betul. Ya. Jadi dari pengajar Paulus mengajarkan waktu dia ke Damsik itu dia mendengarkan suara dari langit. Siapakah engkau, Tuhan? Ini udah ada di layar nih. Sekarang ayat mana yang paling yang ini tuh yang menyatakan dia Tuhan tuh yang mana? Ayat mana? Nah ini ya, saya bacakan aja lah ya. Ayat 3-nya dulu ya, supaya jelas. Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, itu bukan Tuhan. Ya, Bro. Oh, gurunya. Doi ini masih belum tahu apa Tuhan dan Tuan, Kyrios dan Theos. Masih belum upgrade dia. Oh Bukan, iya, kita udah saya tahu yang penyakitnya. klimaks itu Krios itu tahu. Ya, dalam arti Krios itu kan Tuhan memang, tapi ditengoklah maknanya itu. Cocok nggak dibilang Tuhan daripada Tuhan? Gitu. Cocok gimana sih? Cobalah Anda baca lagi kalau menurut Anda gitu. Jadi gini, Assalamualaikum Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Aduh, gimana sih? Iya. Itu aja lah. Kenapa? Apa maksudnya? Kenapa Yesus nggak cocok disebutkan Tuhan? Karena dia dianiaya. Jadi dia Tuhannya dianiaya, jadi dia harus menjadi Tuhan. Bukan Tuhannya. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Itu udah memancarkan dari langit loh. Jangan-jangan itu ada lampu senter. Aduh, udahlah. Kalau kalian menganggap kayak gitu, ya berarti kalian main-main aja, itu nggak mau firman. Waktu cahaya menyinari Paulus itu, Paulus lagi di ruangan atau di luar ruangan? Itu kan memancar cahaya dari langit. Cobalah berpikir aja lah gitu. Dalam ruangan iya, apa dari... kita berpikir. Ruang Lu apa bisa nerima fakta nggak kalau Saul Tarsus ini punya penyakit epilepsi? Assalamualaikum. Oh ya, ada Mas Kel. Waalaikumsalam. Ya, enggak percaya. Oke, kita ini ya, mumpung masih share screen. Gini jadi, ini mengenai cahaya-cahaya ini emang ini dijelaskan secara medis. Enak sekali ya, aku jadi Tuhan ya. Ini pada saat Paulus rebah, lalu kemudian dia mengaku melihat Yesus, mendengarkan Yesus. Ini di gurun atau di dalam air? Di gurun itu, Bang. Ini siapa tadi namanya? Siapa namanya tadi? Ilu bisa dilihat ini screen gua? Bisa. Oke. Lu bisa Inggris? Bisa Inggris? Bisa bahasa Inggris? Jangan terguncang ya, jangan terguncang. Ini kita bicara fakta-fakta aja lah. Ini medis. Sudah mengkaji siapa namanya tuh Paulus ini. Kenapa dia bisa kejang-kejang di Kisah Para Rasul 9 itu? Dijelaskan di sini. Saint Paul disease, ectasia and ecstatic seizure. Seizure itu kejang-kejang. The Apostle Paul had a chronic disease. Aduh, kok ini. Ya, kita buka dari ini aja karena banyak sekali yang udah ngasih datanya. Nah, ini. Rasul Paulus yang lu imani itu, yang lu jalankan setiap perkataannya, walaupun menentang Torah. Rasul Paulus mempunyai penyakit kronis. Gitu. Ini sekarang, yang ini. Ini yang berikutnya yang bawah ini www.ncbi.nlm.nit.gov government. Berarti ini situsnya punya pemerintah. Apa yang dibilang dari judulnya? Saint Paul and Temporal Lobe Epilepsy. Rasul Paulus dan epilepsi temporal lobe. Temporal lobe itu adalah bagian otak depan yang dijidat, itu temporal lobe.
Bawahnya lagi .com. Saint Paul and Temporal Lobe Epilepsy. Journal of Neurology. Ini mengenai neurologi. Apa jurnal tentang neurologi? Neurologi itu apa ya? Saraf lah daerah situ. Neurosurgery apa namanya? Operasi saraf dan psikiatri. Psikiatri itu apa? Psikiatri itu adalah penyakit obat-obat untuk mengobati penyakit psikis. Penyakit psikis itu ya mental. Bukan psikologi ya, psikologi itu lebih ke pribadi. Nah ini juga Paul epilepsy, famous people who suffer from epilepsy. Nah, orang yang terkenal yang menderita epilepsi. Kalau bahasa Indonesianya Ayan, epilepsi itu. Nah ini udah banyak sih. Nah ini nih. Independent.co.uk. Saint Paul famous revelation may have been. Ini nggak pakai mic. Kalau may itu berarti penekanannya kuat kemungkinannya. Saint Paul siapa namanya? Rasul Paulus yang terkenal itu pewahyuannya dikarenakan epileptic fit. Epileptic fit itu berarti ini maksudnya apa namanya? Standar epilepsi lah gitu kalau bahasa Indonesianya. Mungkin dikarenakan dengan klausa-klausa epilepsi atau gejala-gejala epilepsi. Nah, itu maksudnya. Nah, itu gitu. Ini independent.co.uk. Ini setara dengan kalau di Indonesia itu apa tempo.com, tribun gitu loh. Berita-berita yang netral. Terlalu banyak ilu gitu. Terlalu banyak ini yang membahas mengenai penyakitnya Saul Paulus ini. Jangan terguncang, ini data. Enggak, saya enggak terguncang. Apakah orang yang epilepsi itu bisa buta? Ah, itu dia. Nih, kita sekarang gejala epilepsi. Nah, ini nih. Itu dia. Gejala epilepsi itu kebutaan mata. Kita ini gejala epilepsi buta sementara. Buta sementara. Ini yang bayi, bentar. Epilepsinya gak disembuhin Tuhan. Ya orang gara-gara Tuhan datang jadi epilepsi gimana dong? Enggak, kan katanya Tuhan bisa nyembuhin semua penyakit. Ya, baca aja sekarang kalau Tuhan menyembuhkan si Saulus itu. Kalau saya sih lebih cenderung ke Matius 4 ayat 26. Mata kosong, bengong, menatap satu titik terlalu lama, ya gitulah. Nantilah yang buta-buta gitu nanti gue kasih ya. Sekarang belum ya, ada kan kenyataannya kan? Epilepsi itu bukan menyebabkan buta kan? Oh, bentar, gue akan cari. Nanti lanjut dulu Guru. Ya, Itu ada. Dulu. Bentar. Saya tunggu aja. Bentar, aman itu. Oke, nah sekarang Paulus itu mengaku melihat Yesus itu, bertemu Yesus itu di padang gurun, betul ya? Dia bukan melihat, tapi dia melihat cahaya. Dia bukan melihat. Nah, kalau dia melihat cahaya, terus kenapa dia mengatakan Tuhan? Karena dia mendengar bahasa Tuhan, Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oh enggak, dia lebih duluan bertanya. Duluan mana? Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dengan teriakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya. Duluan mana? Karena Yesus bersuara. Karena Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat 4-nya, baca dulu, baru kita baca ayat 5-nya. Makanya baru dibilang si Saulus, siapakah engkau Tuhan?
katanya. Oke, berarti ya, suara yang didengarkan itu adalah suara Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Nah, berarti siapa yang bohong yang mengatakan bahwa kamu tidak akan mampu mendengarkan suara Tuhan? Itu saya tahu, itu ada di perjanjian lama. Tapi kan Enggak, ini Yesus itu ini perkataan Yesus. Bapa yang telah mengutus aku, engkau tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Nah sekarang, kok bisa suaranya Tuhan didengar oleh Paulus? Atau yang bersuara ini bukan Tuhan? yang bersuara itu kan udah jelas Tuhan. Nah, berarti Kan sudah Yesus disampaikan bohong dengan Paulus. mengatakan, berarti Yesus bohong mengatakan bahwa Bapa yang telah mengutus Bukan aku. bohong Yesus itu, bukan. Lah ini faktanya Paulus bisa mendengarkan suaranya Tuhan? Karena dia Yesus itu menyampaikan dirinya sendiri gitu loh. Loh, berarti Yesus Apakah bukan Tuhan? Tuhan katanya. Nah, siapakah engkau Tuhan? Nah, Nah, terus katanya. dari mana Pak? Dari mana Katanya. Paulus bisa tahu bahwa itu adalah suara Tuhan? Ya karena dia melihat cahaya. Loh. Jadi kalau ada cahaya berarti itu Tuhan. Gimana sih? Kan dia melihat cahaya memancar dari langit loh, mengelilingi dia. Nah, Dan terus kalau matahari itu kan juga Enggak, dia mengelilingi sambil matahari mendengar, dikelilingi. dia sambil mendengar suara cahaya muncul. Baru ada berkata, Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Oke, ini suara Tuhan. Aku. Iya. Itu suara Tuhan. Iya. Nah, berarti suara Tuhan itu bisa didengar. Bisa didengar si Saulus. Ya, tapi kok Yesus mengajarkan kepada muridnya manusia tidak dapat mendengar suara Tuhan? Kalau gimana yang jelaskannya dulu? Iya, coba jelaskan. Bukan bingung, tapi jadi dibikin saya itu jadi kayak barangnya supaya saya jadi ngeyel gitu loh. Iya. Jadi saya enggak, sebenarnya ini bahasanya ini gampang banget, mencernanya ini gampang gitu loh. Tapi kenapa Ya udah dibikin saya jelasin. itu jadi sulit gitu loh. Udah coba permudah. Coba. Kan sudah saya katakan. Protokol. Ketika Minum Paulus dulu. melihat cahaya dari langit mengelilingi dia, ada suara mengatakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus itu tidak tahu siapa yang berkata itu. Baru dibilangnya, siapakah engkau Tuhan? Baru Yesus memperkenalkan diri kepada Saulus. Berarti Yesus suara yang kau aniaya itu. Berarti suara yang didengarkan itu adalah suara Tuhan kan? Iya. Dikunci. Jadi dikunci dulu Bang Juma. Jadi Paulus mendengarkan suara Tuhan. Dikunci ya. Dikunci ya. Iya. Lanjut. Oke, lanjut Bang Juma, dikunci. Oke. Nah, Yesus mengatakan bahwa ya, Bapa yang telah mengutus dia, suaranya tidak bisa didengar. Berarti suara siapa yang didengarkan oleh Paulus? Kan sudah diterangkan di dalam Alkitab. Kenapa lagi dipertanyakan? Iya, diterangkan di 2 Korintus 11 ayat 14 itu. Jadi saya luruskan, Paulus mendengarkan suara Tuhan, sedangkan Yesus mengatakan suara Tuhan yang nggak bisa didengar. Yang mana yang benar nih, Paulus apa Yesus nih? Yesus memperkenalkan diri kepada Saulus. Bukan itu pertanyaannya. Apakah Yesus berbohong? Waktu Yesus tidak berbohong. Suara Tuhan nggak bisa didengar. Ini dikunci dulu nih. Apakah benar Yesus mengatakan suara Tuhan nggak bisa didengar? Benar apa enggak? Dikunci nih. Benar. Benar. Apakah benar Paulus mendengar suara Tuhan? Dikunci nih. Benar. Nah, ini kontradiksi apa enggak? Enggak.
Oh, enggak. Karena pun dengar dulu, kalau gitu Musa pun mendengar suara Yesus, Musa pun mendengar suara Tuhan juga. Yang didengarkan oleh Musa itu adalah suara malaikat. Aduh, kok suara malaikat ya? Aduh, baru tahu saya. Iya. Selama saya jadi Kristen ini baru tahu saya rupanya suara malaikat itu rupanya ya. Udah jangan nama Musa dulu. Jangan nama Musa dulu. Yesus mengatakan suara Tuhan nggak bisa didengar. Dikunci ya. Yesus mengatakan suara Tuhan nggak bisa didengar. Dikunci ya, Dil? Ya. Oke. Paulus mengatakan suara Tuhan bisa didengar. Dil? Dil. Apakah pernyataan Yesus dan Paulus ini kontradiksi atau tidak? Tidak. Mantap. Tidak. Siapa yang salah berarti? Bukan salah. Gak ngerti aja pemahamannya gitu loh. Yang salah pencuri. Karena ini kan pemahaman saudara-saudara aja nggak ngerti gitu loh. Gini Bre, itulah kenapa Tuhan dan Tuhan itu beda. Yesus mendengarkan suara Tuhan. Kalau kayak gitu nggak akan kontradiksi sama yang Yesus bilang. Kurios sama Theos beda. Theos nggak bisa didengar suaranya. Yohanes 5:37, Yesus yang ngomong. Yes, Saul Tarsus mendengar suara Tuhan, Kyrios. Itu Saul Tarsus yang ngomong. Dua-duanya bener. Kalau kayak gitu baru enak. Paham? Ini sepertinya kalian aja nggak paham. Sebenarnya gini loh. Sebenarnya ngerti percuma dijelasin. Gini. Coba kau lihat share screen di. Gini aja. Biarkan dia ngomong dulu. Biarkan dia. Gini. Tuhan memerintahkan kepada Anisias. Nggak usah pindah ke situ dulu. Antara Paulus dan Yesus pernyataannya ini dulu, biar nggak melebar, bro. Paulus mengatakan dia mendengar suara Tuhan. Yesus mengatakan suara Tuhan nggak bisa didengar. Lalu jelasin tuh. Tunggu, jangan sebut yang lain. Paulus, Yesus, lo jelasin. Satu nggak bisa didengar, satu mengatakan mendengar. Lalu jelaskan tuh. Itu aja, jangan melebar. Monggo. Sudah saya jelaskan tadi kan. Nggak ada. Kalau Yesus mengatakan suara Tuhan tidak bisa didengar, benar. Benar. Kalau Saulus mendengar suara Tuhan juga benar. Terus yang benar menurut Anda yang mana? Yesus apa Paulus? Jadi kalau Tuhan berbicara kepada saya, emang saya nggak bisa mendengar firman Tuhan? Kamu jangan terlibat di situ. Ini keterlibatan Yesus dengan Paulus. Bukan. Kalian aja nggak memahami maksudnya loh. Gini Bang. Coba. Kita libatin satu orang lagi Bang. Gimana kalau itu suaranya iblis? Kemungkinan nggak? Aduh, jangan ditambah, melebar. Jangan. Kalau itu suaranya iblis, dia tidak memancarkan cahaya. Jangan melebar. Loh, jangan melebar. Siapa? Coba saya jelaskan dulu Bang Andi. Oke. Ya udahlah gini aja, kan dia sudah imannya begitu. Ya kita maklumi aja, yang penting kita sudah menunjukkan. Kami sebagai Muslim itu ada kontradiktif di sana. Kalau saudara ini yang mengatakan itu nggak ada kontradiktif, ya biarlah, itu kan keimanan dia. Yang penting kita di sini sudah menunjukkan bahwa di situ ada kontradiktif. Ya itulah. Ya biarlah, itulah kita berpikir. Ya itulah bagusnya Amir kita ini, sangat bijak ini Amir kita ini. Nggak usah. Makasih. Kalau sekali diserang nanti ya kita harus punya toleransi lah. Itu keimanan. Itu dia nih. Benar-benar itu benar. Salut. Yang penting kita sudah menunjukkan bahwa di situ ada sebuah kontradiksi. Nah, saudara tadi si Ilu tadi mengatakan kunci 3 ya biarlah itulah keyakinannya. Ya seperti kalau kita sudah jatuh cinta kan, namanya tai kucing bisa jadi coklat, itu kan begitu. Itu kan guru saya. Jadi kita di sini hanya bro. Kamu perkuat aja. Gini bro. Kalau memang kamu kan tadi bilang iblis tidak bisa mengeluarkan cahaya. Coba kamu lihat di share screen. Siapa sih yang ini Kristanto atau Muhammad Ibrahim ini yang merosok ini? Ya, tolong jangan terlalu banyak stick lah.
Ya udah kalau itu sudah itu ya poinnya kita kunci di situ, nggak usah diterusin. Kita buka tema yang berbeda lagi. Itu sudah stuck di situ, sudah stuck itu. Dari kita ini tidak akan bisa sampai urat nadi kita terputus, tidak akan bisa ketemu itu. Kita menampilkan sebuah data yang teman kita Kristen menampilkan keimanannya. Ini nggak bisa. Jadi kita di sini paling bijak. Kita menghormati. Ya semoga segala amal ibadah Anda diterima di sisinya. Amin. Kan gitu. Amin Allah. Ini ke siapa ini? Ke Pazul kan? Doanya Bang Handi tuh ke Pazul kan? Kepada siapa aja lah itu. Kepada siapa? Iya nanti ke Ilu lagi kan? Salah gua mengaminkan. Ini tadi sebelum lanjut, ini ada hamba ada utang ke si siapa namanya si Ilu. Ini Ilu yang mengenai apa namanya? Kebutaan. Itu dia. Epileptic seizure ini webmd.com ya, bukan blogspot, bukan WordPress seperti yang biasa seperti blogspotnya Paul Zhang. Nah, itu nggak kayak gitu. Ini .com. Nah, ini causes of temporary blindness and short-term vision loss. Vision itu penglihatan, loss itu hilang. Epileptic seizure for about 5% to 10% of people with epilepsy, their seizures affect their occipital lobe. Lobe itu masih bagian dari ini ya, perotakan. The part of the brain that control vision. As a result, this disease can prompt vision loss during and after a seizure. Sebagai hasilnya, penyakit ini atau si epileptik kejang-kejang itu bisa menghilangkan penglihatan sebelum dan setelah kejang-kejang. Baik, itu data mengenai kebutaan sudah diungkapkan ya. Itu referensinya dari cnbp.bmc.com itu termasuk itu kan PDF itu. Iya, ini masih banyak ini. Packering itu packeringnya di antara 10 besar itu. Nah, ini masih banyak nih. Diskusi yang lain, barangkali teman-teman Muslim mau membuka Bible mereka yang ada kontradiktif, bisa ditanyakan kepada saudara Ilu itu. Siapa sih namanya ini? Kasus tadi itu, Ilu atau siapa tadi ya? Jadi Nabi Kristen itu kena epilepsi berarti ya? Iya, secara medis begitu, Gurunda, secara medis. Bukan Nabi, dan siapa nama Saul Tarsus ini? Dia itu Nabi di dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Oh no. Ini saya juga ada suatu pertanyaan yang perlu dipikir Kisah ya. 13. Di dalam ajaran Kristus itu kan Yesus Kristus kan memikul ya. Memikul salib itu kan sama aja dengan itu memikul dosa manusia ya. Tapi waktu perjalanan memikul salib itu siapakah yang menggantikan waktu memikul itu? Muridnya kalau nggak salah itu Simon ya. Iya, teman saya. Kalau boleh saya analogikan, ini kita bicara santai dulu ya. Berarti yang memikul dosa manusia bukan hanya Yesus, tapi Simon kan muridnya. Itu bagaimana itu saudara Ilu? Atau yang lain, yang Kristen yang lain bisa menanggapi? Buka dong mic-nya. Monggo bro. Dibuka Ilu, mute-nya dibuka. Itu aja sih pertanyaan saya itu. Nanti biasanya itu kalau saya boleh tebak itu kan sebagai analogi aja itu memikul. Tapi di situ ada muridnya yang memikul, membantu memikulnya kan itu. Yang jelas itu Simon, bukan Tompel ataupun Ucok itu yang memikul. Bukan. Simon. Yang ada di Bibelnya ini nggak dusta. Di Bibel ada. Siapa sih namanya itu? Enggak ngomong. Ini dia lagi apa namanya cari ayat ya gitu. Menyerap apa yang kita berikan gitu. Lagi cari tahu dulu dia. Bener nggak kita di sini itu mengajak untuk berpikir. Asal jangan kena epilepsi aja. Mungkin dia buka ayatnya dulu. Nah, begitulah kita mencoba membuka wawasan mereka itu aja. Perkara mereka percaya atau enggak itu ya urusannya yang ngechat Lombok lah. Ditampilkan ayatnya aja dulu itu. Pertanyaannya Banjul. Ya, tampilkan dong ayatnya. Siapakah yang membantu waktu Yesus itu memikul salib? Di Matius. Di mana itu? Susah. Di mana? Ini ya di ayat Yohanes pasal 4 ayat 63. Enggak ada 63.
Bentar. Saya hafal kok. Kisah Paulus. Cari dulu di Google itu ada kok. Ya kalau gitu kasih 5 menit ya, bentar. Yang memikul salib Itu yang memikul salib kan. ada itu. Nah, kalau yang saya tahu itu soalnya saya pernah baca-baca itu. Ini berarti kan yang memikul dosa bukan hanya memikul salib bukan hanya Yesus, ada muridnya. Jadi begini Bang Jul, sepanjang dalam perjalanan itu Yesus memikul salib. Perjalanan itu ada soal jawab. Di versi lain ada soal jawab dengan para orang yang ditemuinya. Ada perempuan yang bertanya, terus kemudian di ayat lain juga ada nggak soal jawab. Tapi yang jelas memang digantikan oleh Simon karena Yesus kecapean. Dalam hal waktu dia nanjak ke bukit Golgota itu kecapean dia, jadi diganti sejenak. Ada itu. Terus yang menanggalkan kain lenan lalu lari teranjang itu siapa lagi? Itu nggak paham kenapa dimasukin itu ke cerita itu. Nggak tahu itu intisarinya apa itu, nggak ngerti itu. Aduh tadi tuh. Kemudian pas nyampe di tiang salib itu belum ngos-ngosan habis mikul salib seberat gitu. Berat loh itu. Ngos-ngosan nggak dikasih minum langsung dieksekusi loh. Kejamnya dirimu itu. Kalian di sana semua itu waktu itu. Kalau cerita ini bener ya. Kalau ini cerita bener, ini kejam banget ini. Matius 27. Ya, Matius itu. Matius. Kejam bener ini ayat. Ngeri. Dia orang capek, keringetan, mikul, tanjakan. Mas sampai langsung eksekusi gitu loh. Ya kan analoginya mereka itu memikul salib itu kan memikul beban kan itu. Gambar apa ini? Ini 13 ya kalau nggak salah ya. Ini anaknya masih ada nggak sih? Yang ini kali nih Mas. Ilu itu masih ada ilu. Masih ada ilu. Yang mana? Ayatnya. 2732 nih. Iya, coba itu kan bacain. Simon itu. Dibacain biar nggak dusta kita. Ilu terguncangnya jangan kelamaan. Ayo kita bahas lagi. Kita bahas yang lain. Ini gue bacain ya ini. Ya, kalau saya kebetulan hari itu nggak ikut bantu pikul ya, jadi saya nggak ikut ya. Iya, jangan ikut campur karena nggak ikut mikul. Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan ya itu kan seperti pembalaan liar itu. Ya itu illegal logging di Papua mungkin itu kan lagi dulu maraknya illegal logging Papua dulu itu. Jadi intinya tapi pada saat itu saya nggak ikut mikul ya, saya nggak ikut. Jadi tapi yang jadi ngeraja nih. Ya menurut mereka jenis kayunya juga impor loh itu, bukan jenis kayu dari lokal itu, impor. Kayu salib itu. Itu kan kayu dari Papua itu Bang Handi. Cuma pertanyaan saya sekarang itu salibnya itu yang dipakai dulu tuh di mana ya? Masih ada Pak. Kalau saya di Palu, ada di Palu kayu hitam. Siapa yang lari telanjang itu masih penasaran saya. Itu Markus berapa ya, Gurunda ya? Markus 23 ya? Ini dulu nih, bacain biar. Oh iya, ayo. Biar Amir kita nggak dusta itu loh. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon Kirene. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Memikul salib Yesus gitu maksudnya. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Dah. Nah ini mikul salib ini berarti Simon juga ini berjasa untuk orang-orang Tritunggal. Ada beberapa dosa yang ditanggung oleh Simon gitu. Ada sedikit keselamatan yang ditanggung oleh Simon gitu loh. Termasuk cerdas nih pertanyaan Banjul ini. Betul. Nah ini kita butuh Tritunggal untuk mengkonfirmasi atau merespon.
menanggapi apakah betul Simon ini juga mempunyai andil dalam keselamatan kalian. Nah, silakan Ilu. Ayo Ilu. La ilu. Kalau Ilu nggak mau, ini aja. Kayaknya dia nggak kuasai deh. Pindah ke tepinya Banjuman yang lari-lari apa ya tadi? Gue nggak bisa sebut. Ya, itu yang telanjang itu Markus 23 kalau nggak salah itu. Nggak keluar deh. Loh, kok kembali? Oh, Mas Ilu, Bro Ilu kok diam aja sih Bro? Markus 14. Nah itu tuh. Dibacakan biar netizen denger gitu. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Coba diulang. Markus 14, 51 sampai 52. Dibaca bener dong. Tadi udah jelas itu. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia. Dia di sini Yesus ya. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Oh, jadi tadinya ini orang memakai sehelai kain ingin menangkap Yesus. Tapi karena nggak bisa, terpaksa dia telanjang gitu ya? Enggak bukan, mereka di sini tuh ini Hansip Romawi. Oh, ini siapa nih ngikutin? Mau ditangkap gitu. Ketika mau ditangkap oleh Hansip Romawi, si yang mau ditangkap ini, si muda ini langsung melepaskan kainnya gitu. Jadi Hansip Romawi cuma dapat kainnya doang karena dia maksain lari bugil gitu supaya nggak ketangkep gitu. Oh, biar bisa. Jadi pertanyaan saya, ini siapa nama anak muda ini? Muridnya nggak dicatat Banjur, nggak dicatat namanya. Kalau kata siapa ya kemarin dialog sama siapa ya, lupa ya. Sama siapa dialog waktu iya, itu itu ya? kan itu kemarin itu ada hamba tuh dialog, katanya ini tuh Markus katanya, makanya dia bisa bercerita lagi. Kalau melihat dari kata bahasanya, dia-nya kan besar itu, artinya itu bukan Yesus, itu Tuhan itu, atau Bapak lah itu. Kalau Yesus kan dinamakan Yesus, kalau dia sebagai manusia itu kan nggak ditulis di sana, tapi D-I-A-D-nya besar. Kalau Suaranya saya Banjur. komentari, dianya itu maksudnya itu Tuhan loh itu. Kalau Yesus pasti ditulis Yesus. Enggak, ini tapi kan perikopnya ini soal Yesus disalib gitu, Pak Zul. Iya, arahnya ke sana kan. Maksud tapi apa namanya? Yang saya penasaran. makin kocak jadinya ayatnya gitu. Saya penasaran siapa nama orang yang telanjang ini? Yang saya penasaran siapa ini orangnya yang telanjang? Itu kalaupun itu tidak penting kenapa ditulis di situ. Kalau itu ada sebuah ayat yang ditaruh di situ harusnya itu ada namanya ya. Jadi kita bisa telusuri orang ini, maaf ya, apa orang gila. Tapi jangan main comot aja satu ayat, satu perikop dong. Ya, harus kita jadi ngomong sendiri nih. Nggak ada yang Ilu mana Ilu? Ilunya udah hilang. Waduh. Tadi pun ada yang salah sasaran tuh. Dari channelnya Pak Juma, Bang Juma. Dibawa Bang Handi, Bang. Yang tadi mana itu? Udah pulang? Kabur, Bang. Kasihan sih dikencangin. Orang kayak gitu jangan tinggi-tinggi. Wah, buset. Bang Handi masa hilang.
Aku di tarik baju ke admin. Ada Oh gitu. Ya udah nggak lanjut Bang. Lanjut. dapat anak bocah kayak gitu, buset ketinggian. Kagak ngerti dia. Lebih-lebih kalau nanya Bang Juma nanti ya. Tapi dia salah satu fans Bang Juma lah. Dia nyari Bang Juma, dia mau dialog Bang Juma. Dia anak pendeta Bang Juma. Di kota mana rupanya? Makan. Kalimantan Timur. Sahur, Namanya Bang. siapa Bang? Namanya anak pendeta dia pakai namanya. Dia nggak bawa ini di channelnya Bang Juma pun anak pendeta namanya. Tadi ada di sini. Tadi ada masuk. Abang lagi debat dengan siapa ya? Pak Yusuf ya tadi ya. Dia langsung ngobrol sama Bang Handi. Saya live kan kok Bang. A2H. Iya. Ini pasti dia dengar juga sekarang nih Bang. Pasti lihat juga Bang ini. Terusin aja. Turun naik aja Bang. Lagi nyari ini maksudnya lagi apa belajar Islam atau gimana maksudnya Ahi? Kayaknya mau beli Islam deh. Kalau saya mau beli barang kan begitu ngomongnya. Saya harus tahu dulu katanya. Oh. Apakah betul belinya, apakah salah belinya ya gitulah. Nah, ini nih menarik nih, ada bahasan Ivan Villa karena Tritunggalnya sudah pada tidur dengan pengajaran dari Muslim mengenai biblosnya. Sekarang ini ada pertanyaan nih Gurunda Zuma, sebenarnya dari Ahi Jus Bobie. Sebenarnya Kristen itu agama atau ajaran? Lalu kenapa berkesan mereka lebih tidak senang terhadap Islam dibanding agama lain? Mohon penjelasannya. Tafadol, Gurunda kami. Iya, jadi gini. Ini udah pernah saya jelasin. Kenapa umat Islam itu harus ya, boleh dibilang wajib memahami tentang kristologi. Karena hanya agama Islam lah yang kemudian yang membongkar ya, seluk-beluk tentang ajaran Kristen. Karena Al-Quran ya memang harus meluruskan segala sesuatu dari ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh individu atau segolongan manusia yang kemudian mendapat pesan dari penyesat untuk menyesatkan umat manusia kan gitu. Nah, kalau mereka mengatakan kenapa Kristen itu bukan agama, ya memang dia harus mengatakan itu karena ternyata Yesus memang tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Nah, apesnya ketika dia mengatakan Kristen itu adalah ajaran, Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen juga. Coba. Nah, kesakitan demi kesakitan mereka alami, ditambah lagi Islam muncul mengatakan mereka sesat sesuai dengan dalil pengajaran Yesus dalam kitab mereka, ditambah lagi Al-Quran. Jadi makin tersakiti mereka itu gitu. Sakit oleh karena ulahnya sendiri, terlalu cinta terhadap sesuatu yang tidak berdasarkan terhadap analisa akal sebagai wujud kebenaran. Jadi Kristen itu mereka sebut bukan agama, padahal agama itu sendiri adalah merupakan ajaran, sementara konsep kekristenan mereka berdiri di atas ajaran yang berlandaskan terhadap imani saja. Justru kalau kita melihat bagaimana kemudian Yohanes 14, Yesus malah mengajarkan tentang Islam, Shalom Aleichem. Itu kan sama aja dia mengatakan Islam atas kalian. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Kan sama aja. Lukas 24 ayat 36. Shalom Aleichem. Islam untuk kalian. Yesus tidak pernah mengatakan Kristen untuk kalian semua. Gak pernah. Itulah yang membuat mereka sakit hati. Saya kira begitu, Adinda. Silakan ada tambahan yang... Ya, silakan tafadhol Ivan Villa. Kalau ada yang menambahkan.
mengenai ajaran dan agama itu. Ya, benar. Bang mau yang tanya dibilang bang, Guru Net. Ya, ya. itu yang di lupa saya bang, yang hikum takim wekulu Muhammadim itu Muhammadnya itu benar-benar Muhammad ya bang? Kidung Agung. Iya ya Kidung Agung. Itu gimana? Mungkin Bang? ada yang bisa jawab. Soalnya waktu saya diskusi sama teman Kristen katanya, oh kitab Kidung Agung itu ada pornonya loh, masa kamu rela nabimu ada di kitab itu gitu. Itu siapa yang bertanya? Saya bang. Oh, Akhi Kristianto. More aja deh yang jauh deh, More gini. Iya. Oh iya, beliau ada di sini. Lagi sahur diganggu, janganlah. Gak apa-apa Jadi itu. di situ yang kata Muhammad Tim itu kan tolong saya gini ya, dibahas supaya perspektif didengar. saya gini. Saya mengatakan nama Nabi Muhammad, saya bilang nama ya, bukan bilang nubuat. Nama, proper name. Proper name Nabi Muhammad itu nggak pernah ada dalam kitab sebelumnya. Bahkan kalau misalkan dikatakan ada nama Nabi Muhammad, berarti Al-Quran gugur dan nggak suci lagi. Soalnya kenapa? Dalam surah Al-Baqarah juga dikatakan terkait Nabi Muhammad itu disembunyikan. Kalau nama Nabi Muhammad muncul di dalam kitab sebelumnya, ya berarti Al-Qurannya salah jadinya. Lalu terkait soal Makamadim. Makamadim itu kata dasarnya Makamad. Kata Makamad sendiri itu adalah kata sifat yang artinya disenangi, disukai, dicintai atau dipilih. Makamad. Atau diinginkan. Itu nggak salah. Dan kata Makamad sendiri nggak cuma ada di Syihar Syirim pasal ke-5 ayat ke-16, tapi bertebaran dimanapun. Nah, waktu kemarin kalau nggak salah kita sempat bahas ya Mas Kelvin ya, ada banyak bertebaran kata Makamad gitu loh. Ada Makamadi, ada Makamadim, ada Makamadah, banyak gitu loh. Kata dasarnya Makamad sama kayak gitu. Sebenarnya jadi persoalan kita, kenapa sih kita selalu start? Saya kasih ayatnya ya, karena saya keder ya kalau ngomongin teks nggak ada yang dilihat itu. Apa bedanya sama agama orasi kan jadinya? Nah itu dia. Makanya kita kalau saya lebih senang ngobrol itu pakai data, bukan pakai ambisi untuk membenarkan. Nah untuk terkait ini, terkait bantahan-bantahan ya saudara-saudara yang Kristen mengatakan itu bukan merujuk kepada proper name Nabi Muhammad, ya saya setuju, itu nggak salah. Malah apa yang dibantah oleh mereka, berarti mereka sama saja membenarkan Al-Quran seperti itu. Sebentar, saya kasih datanya dulu. Di sini saya pertama merujuk pada Al-Quran ya. Nah, saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan semua yang suka membahas lintas agama, kristologi, jangan abaikan Al-Quran. Oke, kita dalam Alkitab, wah kita paham A, I, U, E, O lah, tapi ternyata selama kitab sendiri kita nol besar, ini bahaya yang seperti ini. Sebentar, saya cari datanya dulu. Tapi masih ada tuh. Ya. Nah, jadi emang nggak ada ya bang nubuat-nubuatnya itu. Kalau nubuat ada. Kalau nubuat ada. Ya, bang. Yang nggak ada itu proper name. Saya nggak bilang nubuat nggak ada, tapi proper name yang nggak ada. Kalau semisal proper name tapi dalam masalah lain itu gimana bang? Nggak ada. Tetap proper name itu nggak ada. Nggak ada proper name Nabi Muhammad. Kalau misalkan ada proper name Nabi Muhammad, maka surah Al-Baqarah ayat 146 itu gugur. Soalnya saya gimana ya, pernah baca pernah dengar juga Dr. Zakir Naik gitu waktu bilang nubuat soal Nabi Muhammad di kitab agama lain, bukan di Kristen, itu namanya itu sama-sama artinya yang terpuji. Iya, tapi kan itu kan konteksnya bukan proper name kan. Iya. Karena kalau misalkan ada terpuji apa di Hebrew-nya, More? Gimana? Terpuji apa dalam Hebrew-nya? Terpuji dalam Hebrew-nya kata Muhammad juga bisa diartikan terpuji. Iya. Atau yang disukai. Yang saya bilang tadi ya, yang saya bilang tadi itu di agama Hindu di India. Itu disebut saya kurang tahu bahasa teksnya apa di sana. Iya. Disebutnya katanya Narasansa, terus
dapat wahyu di gua, naik onta, naik kuda putih waktu perang, terus ya kayak gitu. Pokoknya nubuatnya. Nah itu kan berarti itu kan kisi-kisi ya, bukan nama. Nah, karena yang namanya nubuat itu nggak mungkin disebut nama. Kayak contoh misalkan kelak nanti 2021 gitu kan. Nama ada secara asli gitu ya. Ada orang misalkan namanya Maman. Nah, itu nggak mungkin. Itu bukan nubuat. Nubuat itu pasti samar. Oh ya. Pasti samar. Dari klasifikasi nubuat sendiri pun kalau ada nama ya itu hal yang aneh gitu loh, karena nubuat itu pasti samar. Itu yang pertama. Itu kan penjelasan dari Al-Qur'an nih, biar kita sama-sama memahami Al-Qur'an itu dengan benar gitu. Nah, kita bisa merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 146. Nah, ini yang saya tampilkan di screen. Di sini memang dikatakan bahwa orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan kitab Injil itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri gitu kan. Betul, memang nggak salah dikatakan demikian gitu loh. Tapi kan saat karena dikatakan juga gitu kan. Layak tumunal haqqo di sana. Bahwa sesungguhnya daripada mereka itu menyembunyikan kebenaran. Al-haq, kebenaran haqqo itu kan dari kata al-haq, kata dasarnya kebenaran. Seperti itu. Nah, jadi yang namanya kebenaran oleh mereka disembunyikan, kalau tiba-tiba ada nama muncul ya aneh, berarti gugur ayat ini. Iya kan? Iya. Setuju nggak dari situ sama saya? Setuju. Ya. Lalu persoalannya kita yang Muslim, kenapa sih sampai kok nyari-nyari nama Nabi Muhammad? Nah, persoalannya karena kita gagal dalam memahami. Secara nggak langsung kita sering mengatakan, ya ini mohon maaf ya, sering kita mengatakan Kristen itu umat terjemahan, tapi tanpa disadari kita sendiri juga sering terpaku kepada terjemahan, yakni dalam surat Al-A'raf ayat 157. Apa sih yang jadi sebab kita gencar banget ngejar nama Nabi Muhammad dalam kita sebelumnya? Karena terjemahan ini yang saya lingkarin. Kalau kita baca memang, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Tapi kalau kita baca di dalam nas Arabnya, di sana cuma tertulis maktuban indahum fit Taurati wa Injili di sana. Gak ada kata indahum, maksud saya maktuban ismuhu indahum atau termaktub namanya. Ismuhu kan artinya namanya dalam bahasa Arab itu ismuhu. Makanya itu dikasih kurung. Nah, iya kan? Berarti ini cuma penafsiran gitu loh. Penafsiran bisa salah karena kenapa di original teksnya tidak menuliskan namanya. Iya kan? Jadi nggak selalu nama, bisa ciri-ciri. Bahkan kalau kita lihat penafsiran dari surat Al-A'raf ayat 157 mengacu kepada dua mufasir yang sangat sering dirujuk, yakni Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam tafsir Jalalain dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, nggak ada dua mufasir itu yang menafsirkan namanya, tapi ciri-cirinya semuanya. Nah, berarti bukan nama kan? Jadi ngapain juga kita ngejar nama? Gitu. Banyak kan ciri. Jadi kata Muhammadim itu bukanlah merujuk kepada nama Nabi Muhammad SAW, bukan nama gitu, bukan proper name. Apalagi kata Muhammadim di dalam Ibrani, Muhammadim bahasa Arab artinya beda. Kalau Muhammadim di dalam bahasa Ibrani berarti dia bentuk jamak. Kecuali kita setuju Nabi Muhammad lebih dari satu. Akhiran mem itu artinya bentuk jamak. Yod dan mem kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah jamak maskulin, jadi jamak untuk laki-laki. Kalau dalam bahasa Arab seperti waw mati ketemu nun matiun. Muhammadim. Nya itu jamak. Betul. Muhammadim dengan Muhammadun. Nah, sepadannya kayak gitu. Berarti kita kalau mau ngeklaim itu nama Nabi Muhammad ya berarti kita setuju Nabi Muhammad lebih dari satu karena jamak soalnya, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Mau sekalian nggak Yesaya pasal 42 ayat 1 kata Edmak? Ya, nggak apa-apa bang. Itu yang soal punya kitab yang ummi itu, yang nggak bisa baca di Iya. Tapi konteksnya ciri-ciri. Ciri-ciri. Ya. Bukan proper name. Terus yang lagi juga kita yang sering kita kita jadikan sebuah asumsi
bahwa Nabi Muhammad. itu nama Nabi Muhammad. Saya di sini pakai bahasa nama. Itu ada di Yeshayahu pasal 42 ayat 1. Kalau kita buka di Ibraninya, saya rubah dulu ke teks Mesora. Di sini kan ada kata hen, abdi, etmak, bebohiri. Nah, kata etmak ini saya kotakin. Sering ini diasumsikan ini salah tulis. Bukan kata etmak, tapi kata Ahmad gitu loh. Nah, cuma agaknya nggak tepat juga kalau saya bilang itu Ahmad. Nah, karena kenapa? Ada rumusan linguistiknya masalah yang terkait itu. Kalau nggak salah ada di sini di note saya. Saya kemarin sempat bahas itu. Sebentar. Nah, tadi kan tulisannya etmak ya. Dalam Ibraninya tulisannya seperti ini. Mana sih Pak? Dalam Ibrani seperti ini. Nah, kata etmak ini kalau kita urai secara gramatikal, secara rumus linguistiknya, itu terdiri dari kata yang pertama eni. Kok suaranya noise ya? Suara siapa di noise? Nah, lalu lanjut. Ditambah dengan kata sorry. Ditambah dengan kata tamak. Tamak. Iya. Tamak. Nah, jadi kata etmak itu bukan root spelling, bukan akar kata, tapi dia kata modifikasi perubahan bentuk gitu. Nah, ini artinya aku. Ini artinya memegang. Nah, ketika kata etmak itu kan merupakan jenis kata namanya pa'al. Pa'al itu apa? Pa'al itu adalah kata kerja. Pa'al itu artinya kata kerja. Nah, ketika kata kerja dibubuhkan di awalnya itu subjek, yakni aku ini kan subjek. Iya. Maka dia akan menjadi bentuk istilahnya imperfeksi singular. Lalu kalau imperfeksi singular ini apa? Yaitu perubahan bentuk kata kerja dalam bahasa Ibrani menurut subjeknya. Salah tulis. Nah, ketika ada kata any di sana di awal, ya, any itu yang tadi saya udah jelaskan di sini nih, any. Ya, ketika kata any disandingkan sama kata tamak dan any-nya itu ada di awal, maka si any ini nggak perlu ditulis any lagi, tapi cukup disimbolkan dengan huruf alef namanya. Alef itu yang mana? Alef itu yang seperti ini. Nah, jadi alef di sini itu sudah mewakili kata any atau kata aku. Jadi etmak itu artinya aku memegang, artinya bukan salah tulis juga. Bukan salah tulis ahmak. Iya, seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan, silakan. Oh ya, makasih Bang. Hebat murid saya ini menjelaskannya. Ya memang
memang pendapat saya agak nggak populer ya di kalangan kristolog gitu, tapi ya bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Bagus lah secara akademis sih ya. More. Boleh tanya satu lagi, Bang? Boleh silakan. Kemarin kan saya join di MN Records. Niatnya sih mau ngebela orang tua Nabi yang di neraka katanya. Diajuin pertanyaan artinya kalau nggak salah gini bunyinya, tosin mim. Yang ayat pertama itu loh, yang mesti kayak alif lam mim. Nah, ditanya artinya tosin mim ini apa? Terus wallahu alam bisawab. Nah, saya bilang gitu, terus dia jawab gini, katanya Al-Quran jelas. Ini di ayat keduanya katanya Al-Quran jelas. Saya jawab. Iya. Memang ini ya gini. Kalau dalam Islam ada ilmu kan namanya tasawuf. Pasti orang yang belajar usuluddin pasti paham tentang tasawuf. Cuma kalau saya sendiri karena tidak percaya tasawuf juga gitu. Kalau saya terus terang saya katakan saya tidak percaya tasawuf saya. Gitu. Ya bagi yang percaya ya silahkan ya. Saya nggak mau menimbulkan konflik ya di kalangan orang yang studi tentang Islam gitu loh. Secara akademik saya nggak mau berkonflik soal itu. Tapi saya sendiri nggak percaya tasawuf secara pribadi saya gitu. Memang kalau dalam tasawuf ada setiap huruf itu hidup gitu loh. Kayak alif itu memiliki arti apa, lalu ba itu memiliki arti apa. Sama juga di dalam teks Ibrani juga alef itu mengartikan apa gitu loh. Lalu bet itu mengartikan apa, sama. Di dalam teks Semitik semua kayak gitu. Ada orang yang menyimpulkan demikian, tapi kalau saya yang logik aja lah. Ibarat kita ditanya seperti itu, kayak saya tanya gini, huruf C itu artinya apa? Huruf B itu artinya apa? Huruf S itu artinya apa? Misalkan gitu. Kan nggak bisa. Iya. Iya. Nah, sama hal seperti itu kira-kira. Logiknya seperti itu. Itu saya boleh menambahkan untuk menjawab nggak? Oh, silakan. Boleh, Bang. Silakan. Jadi ada dua pendapat ulama tentang ayat alif lam mim, kaf ha ya ain shad. Nah, ulama membagi menjadi dua pandangan. Yang pertama ulama salaf itu ayat itu hanya Allah yang tahu takwilnya, hanya Allah yang mengerti maksudnya. Tetapi ulama modern mengatakan, kenapa turun ayat seperti alif lam mim, nun, lalu kaf ha ya ain shad, lalu alif lam ra, itu katanya ulama para modern itu malaikat Jibril mengajari Iqra Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad ini nabi yang ummi. Oleh karena itu diturunkan ayat aksara Arab sepenggal-sepenggal, yaitu untuk melatih Nabi Muhammad baca. Itu menurut pandangan ulama modern. Oh. Mungkin itu. Tapi itu atas perintah Allah kan, Bang ya? Iya, kalau ayat itu jelas wahyu yang diterima Nabi Muhammad melalui melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi interpretasi dari ulama modern, kenapa turun ayat seperti alif lam mim, kaf ha ya ain shad, nun, lalu alif lam ra? Itu tujuannya Allah mengutus malaikat Jibril untuk melatih Nabi Muhammad membaca Iqra, mengajarkan huruf-huruf Arab gitu. Itu tafsir ya, tafsir ulama modern. Kita boleh nggak mengikuti tafsir itu, kita juga boleh menerimanya. Tetapi kalau kata ulama salaf, Nabi Muhammad itu ummi dari beliau lahir sampai wafat. Tetapi ada juga hadis bahwa Nabi Muhammad pernah menyuruh sahabatnya untuk menulis, dan dia pernah membaca surat dari siapa gitu. Ya itu untuk ini, untuk Mas itu Mas, apa namanya, untuk kalau nggak salah raja dari Irak gitu, dari Mesopotamia. Betul. Jadi ada dua penafsiran. Umar itu. Ya, Nabi Muhammad, beliau dari lahir sampai wafat, dia benar-benar tidak dapat membaca dalam artian ummi. Lalu penafsiran yang kedua, beliau tidak selamanya ummi, tetapi di akhir hayatnya, masa kenabiannya, dia pernah bisa baca karena gara-gara ada ayat yang turunnya sepenggal-sepenggal begitu. Oh iya. Tapi kalau orang Kristen tanya, jawab aja Allah yang tahu takwilnya. Kan ada ayat muhkamat sama mutasabihat itu. Iya, saya bilang gitu, Bang, mutasabihat. Kalau mau tanya ke ulama yang ahli, bukan ke sini, bukan di YouTube. Sebenarnya di Al-Quran juga itu ya,
saya juga kadang-kadang juga belajar masalah ini apa namanya pengkajian gitu. Jadi kalau menurut yang guru saya gitu kan, yang biasa saya belajar sama dia gitu, intinya gini, ada satu hal-hal yang menjadi hak prerogatifnya Allah yang ketika di Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu. Ya kita jangan ini lagi, jangan berusaha menjabarkan apa itu huruf alifnya, apa itu huruf lamnya, apa itu mimnya. Itu jangan gitu, karena Allah sendiri sudah menegaskan bahwa hanya Allah yang tahu kan. Mereka Itu kehabisan kalau orang yang mau belajar masalah apa namanya tasawuf atau apa segala macam itu nggak boleh juga. Makanya kadang-kadang banyak orang kebelengar karena ya itu. Ya jadi gila bang, banyak bang. Ya, mengartikan hal-hal yang tidak boleh diartikan, karena di situ kan Allah sendiri sudah mengatakan bahwa kalau nggak salah kan di situ apa, hanya Allah yang tahu kan. Ya. Jangan kita melanggar melanggar perkataan Allah. Allah sudah memerintahkan loh gitu. Ini kalau guru saya, karena kebetulan guru saya ini satu keluarga Chinese Tionghoa dan kemudian itu satu keluarga apa namanya sudah mualaf semua, ya kan, anak-anaknya sudah lahir sebagai orang Islam. Dan mereka itu belajar sama Kiai Sulaiman. Kiai Sulaiman ini salah satu dulu pendiri Muhammadiyah juga yang bersama-sama ke Harun Pusakar kabur ke Makassar. Nah, seperti itu. Dan mereka itu, atau gini deh, saya kasih referensi buku, coba beli satu set bukunya Al-Marigi, Mustafa Al-Marigi. Itu sangat ini ya, sangat luar biasa buku itu gitu. Nggak rugi kita beli walaupun mahal ya gitu, tapi nggak rugi kita. Kenapa? Karena di situ dia memberikan penjelasan dan kemudian dia hanya mengatakan bahwa ketika kita memang adalah hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya dalam penafsiran takwa itu, ya sudah, ketika dikatakan bahwa hanya Allah yang tahu gitu, ya udah jangan kamu coba-coba menafsirkan lagi. Makanya muncullah ya, minta maaf, mungkin salah satunya yang warawiri di dunia perdebatan, dunia medsos ini adalah Ibnu Kalam gitu kan, mencoba menafsirkan hal-hal kalimat sampai ada apalagi segala macam itu ditafsir, jangan gitu loh. Ada yang bisa ditafsirkan, ada yang tidak. Seperti kata Adinda Goldian tadi, ya benar, di Al-Quran itu adalah yang paling parah adalah mutasabihah loh. Ini mutasabihah ini nggak bisa sembarang kita menafsirkan, membutuhkan membutuhkan keilmuan dan pendalaman yang jelas gitu kan. Contoh misalnya di ayat Az-Zura apa itu yang saya agak lupa itu, yang dia katakan bahwa bayangkan loh, Allah bersumpah loh demi gelap, demi malam yang gelap gitu kan. Terus kemudian apa sih lagi namanya, terus kemudian akan terang apabila purnama menunjukkan demi fajar yang kemerah-merahan kayak gitu loh, ya kan. Terus kemudian malam yang gelap gulita, terus kemudian akan terang apabila bulan itu memunculkan muncul di atas langit lah, seperti itu kurang lebih seperti itu. Ini kalau kita yang hanya menafsirkan biasa aja, ya udah memang ya fajar itu kemerah-merahan. Siapa bilang, coba siapa bisa bantah itu fajar kemerah-merahan? Ini gambarnya OBXD ini kan hampir sama kayak fajar, ini kan kemerah-merahan kan? Ini Allah bersumpah loh. Terus kemudian yang kedua, malam itu gelap gulita. Siapa yang bantah kalau malam itu nggak gelap gulita? Dan kemudian akan terang apabila ada lampu yang menyala kan? Iya. Ini satu perkataan yang normal, wajar, sesuai dengan fakta yang ada. Tapi jangan salah, ini mengandung makna. Inilah mutasabi. Kemudian kalau yang mukamatun kan artinya mukamatun, ayat-ayat mukamatun kan sudah jelas. Misalnya Allah mengatakan bahwa haram makan babi, haram makan anjing, ini kan mukamatun kan? Ya, yang sering dijadikan perdebatan sama orang-orang kristolog kufar itu yang mutasabi. Jadi intinya gini, kalau punya kaki seperti kata Bora Racing tadi bilang ya, itu nggak ada masalah. Artinya kita juga di lini ini ya, kita nggak boleh membuat perdebatan antara kita, karena kan ada juga yang mengatakan ya saya percaya, ada juga yang bilang saya ini gitu kan. Tapi memang kita harus benar-benar kalau kita mau menuju ke sana harus betul-betul cari guru yang pembimbing yang ini yang benar gitu kan. Karena apa, banyak orang gila gara-gara itu. Nah, ada yang mengartikan alif itu kayak orang, ibarat kata kan ada orang begini, alif lam itu kan ibarat kata gini, wah ini
alif lam ini alifnya itu adalah ibarat kata kita berdiri sholat gitu kan. Iya, ada yang pernah bilang gitu. Saya pernah dengar. Ada yang bilang apa mimnya itu kayak sujud apa kayak gitu lah. Itu jangan, nggak boleh loh. Tasawuf itu. Seperti itu. Nah, itu dari saya, penambahan dari saya. Iya. Terima kasih. Nah, kalau tentang tasawuf sendiri, saya sarankan baca bukunya Buya Hamka. Bagus-bagus. Saya pengagum beliau. Saya banyak nyimpen PDF-nya Buya Hamka banyak. Kalau mau minta nanti Japri, saya ini karya Buya Hamka mengembalikan tasawuf ke pangkalnya. Kan pernah lu tasawuf ini diinterpretasikan seenaknya oleh para orientalis. Buya Hamka sendiri mantep tuh. Dia juga nulis tafsir Al-Azhar, dan kalau mau minta PDF-nya bukunya Buya Hamka nanti Japri saya. Insya Allah nanti saya ini Dinda, saya kasih kamu juga warisan itu, satu set Al-Marigi, Mustafa Al-Marigi itu. Kamu baca tuh. Waduh, gila kalau itu. Ya, kalau Buya Hamka yang saya suka mengarah ke modern. Dia sampai di penjara bertahun-tahun loh, sampai rela minum kencing gara-gara membela ideologinya. Kalau Buya Hamka itu saya teringat cerita Imam Ahmad bin Hambal, kan dia juga di penjara. Ideologinya gara-gara orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa kalamullah itu makhluk. Iya, Quran itu Mu'tazilah. Itu apa namanya, pengkaji tasawuf yang bisa kita betul-betul artinya kita bisa jadikan sebagai panutan, yaitu salah satunya adalah Buya Hamka. Terus kemudian misalnya kayak Mustafa Al-Marigi, sampai Mustafa Al-Marigi itu ketika dia sudah menjiwai semua dan kemudian dia sudah mengkaji itu, sehingga dia munculkan kalimatnya tuh bagus-bagus juga kalau betul. kalimat filsafatnya dia itu. Kan bukunya Buya Hamka juga penuh makna loh bahasanya, penuh cinta, sastranya juga mantep gitu. Nah, ini salah satunya Al-Marigi begini. Dengar teman-teman ya, begini ya. Kata-kata adalah bayang-bayang dari sebuah kenyataan. Kata-kata itulah cabang-cabang daripada sebuah kenyataan. Ketika bayang-bayangnya saja sudah menakjubkan, bagaimana mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan bayang-bayang yang itu menjadi sebuah kenyataan kayak gitu. Kayak gitu kan kalimatnya kayak gitu. Waduh, Masya Allah. Itu kalimat seperti itulah. Jadi nanti tapi intinya gitulah. Kalau saya cuma hanya sarankan hati-hati. Boleh kita mengkaji tasawuf, tapi carilah pembimbing yang benar-benar bisa membimbing kita gitu kan. Jangan sampai dia lari kiri, wah kita akan ikut lari kiri juga nanti gitu.